yaitu definisi obat. Obat adalah campuran zat kimiawi, hewani maupun nabati yang dipakai untuk menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patofisiologi dengan menetapkan dosis sehingga mampu menyembuhkan, memulihkan, meningkatkan kesehatan, mengurangi rasa sakit, mencegah penyakit, dan kontrasepsi untuk manusia. Yang kedua, ilmu yang mempelajari masalah obat. Yang pertama adalah ilmu farmakologi. Ilmu farmakologi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara menangani sistem hidup dengan dipengaruhi obat. Yang kedua adalah ilmu farmakokinetik. Ilmu yang mempelajari tentang penyerapan obat, distribusi, metabolisme, biotransformasi, dan pengeluaran obat. Yang ketiga adalah ilmu farmakodinamik. Ilmu farmakodinamik adalah ilmu yang mempelajari cara kerja obat, efek obat terhadap tubuh, dan reaksi kimia. Yang keempat adalah ilmu farmakoterapi. Ilmu yang mempelajari cara penggunaan obat untuk menyembuhkan suatu penyakit. Yang kelima adalah ilmu kemiterapi. Ilmu yang mempelajari cara pengobatan penyakit yang disebabkan mikroba patogen dan pengobatan neoplasma. Yang keenam adalah ilmu toksikologi, yaitu ilmu yang mempelajari masalah keracunan akibat bahan kimia terutama obat. Yang ketiga adalah aksi obat. Pada umumnya, obat bekerja dalam tubuh dengan menimbulkan stimulus atau depresi aktivitas dan tidak menimbulkan efek fungsi pada sel. Cara obat menimbulkan efek yaitu: yang pertama, menimbulkan stimulus atau depresi fungsi sel tubuh. Yang kedua, menghambat aktivitas seluler dari sel-sel asing. Yang ketiga, menimbulkan aksi non-spesifik seperti reaksi pada kulit akibat penggunaan obat berupa iritasi. Yang keempat, sebagai terapi pengganti seperti pemberian hormon untuk mencapai dosis agar diperoleh suatu efek. Yang keempat adalah selektivitas dan keamanan obat. Ada 3 prinsip selektivitas. Yang pertama, selektivitas berdasarkan distribusi adalah agen beracun terhadap sel ekonomis maupun sel tidak ekonomis. Contoh, fenotiazin, obat cacing berkumpul pada usus, tidak pada lapisan usus. Jika diinjeksikan dapat beracun. Yang kedua, selektivitas berdasarkan perbandingan biokimia adalah proses sintesa. Bakteri patogen tidak dapat menyerap asam folat atau derivatnya, tetapi mensintesa dari asam-asam paraminobenzoat. Yang ketiga, selektivitas berdasarkan sitologi, adanya perbedaan dalam struktur sel. Yang kelima, macam-macam efek obat. Faktor penggunaan dan dosis akan menentukan efek yang timbul dari obat tersebut. Yang pertama, efek sistemik, yaitu obat yang menyebar melalui aliran darah. Yang kedua, efek lokal, efek yang hanya timbul di area pemberian obat. Yang ketiga, efek terapi, yaitu efek terapi kausal, efek simustatik, dan efek substitusi. Yang keempat, efek samping, yaitu efek yang tidak diinginkan, misal efek mengantuk setelah mengkonsumsi obat. Yang kelima, efek teratogen, efek yang mengakibatkan cacat pada ibu hamil, seperti focomelia, kaki dan tangan seperti kepunyaan anjing laut. Yang keenam, efek toksis. Yang ketujuh, idiosinkrasi, efek obat secara kualitatif berlainan. Yang kedelapan, polosensimis, efek peka yang berlebihan terhadap cahaya akibat mengkonsumsi obat. Yang keenam adalah penggunaan obat yang lama. 1. Reaksi hipersensitif adalah reaksi berupa alergi yang merupakan respon abnormal terhadap obat. Yang kedua, kumulasi, di mana obat sulit dikeluarkan dibandingkan proses penyerapannya. Yang ketiga, toleransi, adalah kejadian berkurangnya respon terhadap dosis obat yang diberikan. Yang keempat, takifilaksis, kejadian berkurangnya kecepatan respon terhadap aksi obat. Yang kelima, habituasi, suatu gejala ketergantungan secara fisiologis terhadap obat. Yang keenam, adiksi, adalah suatu ketergantungan terhadap obat secara fisiologik dan lisis terhadap obat. Yang ketujuh, eksistensi, yaitu antibiotik tidak lagi mampu untuk membunuh dan menghambat perkembangan bakteri tertentu. Yang ketujuh, penggunaan obat campuran. Yang pertama,
adisi campuran obat secara bersamaan yang mengakibatkan suatu efek. Yang kedua, sinergis campuran obat secara bersamaan dengan aksi proksimat yang menimbulkan efek yang besar. Yang ketiga, potensiasi, pemberian obat secara bersama-sama dengan aksi-aksi yang berbeda. Yang keempat, antagonis, campuran obat yang diberikan bersamaan yang menimbulkan efek berlawanan. Yang kelima, interaksi obat. Faktor yang memodifikasi aksi obat. Yang pertama, usia. Faktor yang memodifikasi aksi obat. Yang pertama, usia. Sistem enzim pada bayi belum tumbuh secara sempurna. Sistem metabolisme, pencernaan, fungsi ginjal maupun hati belum berkembang. Dapat mengakibatkan penyerapan obat menjadi lambat dan bakteri tidak bisa mati. Yang kedua, fungsi ginjal belum sempurna. Yang kedua, berat badan mempengaruhi aksi obat. Yang ketiga, jenis kelamin. Wanita lebih peka terhadap tolbutamid daripada pria. Yang keempat, kondisi patologi. Yang kelima, idioskinkrasi. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama, persiapan pemeriksaan rongsen. Pasien yang akan melakukan pemeriksaan rongsen harus berpuasa selama beberapa jam. Hal ini bertujuan agar usus dapat terlihat jelas dan tidak tertutup feses. Yang kedua, meminum obat tertentu, misalnya obat nyeri pada pasien dengan kondisi patah tulang. Yang kedua, persiapan pemeriksaan USG abdomen. Yang pertama, anjurkan pasien untuk mengkonsumsi kurang lebih 6 gelas air putih 2 jam sebelum pemeriksaan. Yang kedua, berpuasa selama kurang lebih 8-12 jam. Yang ketiga, tidak dianjurkan menggunakan kosmetik. Yang ketiga, persiapan pemeriksaan CT scan. Puasa makan atau minum sebelum pemeriksaan CT scan. Yang kedua, melepas benda logam seperti perhiasan, jam tangan, kacamata, ikat pinggang, dan lain-lain. Yang ketiga, pasien mengkonsumsi obat pencahar untuk mengeluarkan sisa makanan yang ada di dalam perut.